Sahabat RTV, kriminolog menilai pelaku kejahatan berupa pencurian material bangunan atau properti yang terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dinilai sudah merencanakan sematang-matang aksi kejahatannya untuk meraup keuntungan dari barang-barang yang mereka curi. Lemahnya pengawasan serta pengamanan di lokasi perumahan menjadi penyebab utama aksi pencurian dengan modus baru ini bisa terjadi. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Warga Jakarta, terutama yang tinggal di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dihebohkan dengan viralnya sebuah rumah mewah yang dipreteli dan dijarah kawanan pencuri. Pada Senin 21 April 2021 lalu, video sebuah rumah mewah yang tampak berantakan dan terkesan baru saja dibongkar menghebohkan media sosial. Ternyata rumah itu menjadi sasaran kawanan pencuri dan menjarah seluruh isi rumah beserta perlengkapannya. Marmer, keramik, lampu kristal, besi, hingga kayu kusen tak bersisa di gondol pencuri yang mempunyai modus akan merenovasi rumah tersebut. Rumah mewah yang diketahui berada di kawasan perumahan mewah Kedoya, Jakarta Barat ini mengalami kerusakan parah hampir di seluruh bagian dalam bangunan. Kondisi ini jelas berbanding terbalik jika melihat foto rumah tersebut sebelum dibongkar kawanan pencuri. Pemilik rumah yang mengetahui ada aktivitas pembongkaran kemudian menangkap 3 orang yang diduga sebagai tukang bangunan saat tengah membongkar rumahnya. Ia pun langsung melaporkan kejadian ini ke pengurus RT setempat dan pihak kepolisian. Saat menjalankan aksinya, para pelaku berpura-pura akan merenovasi rumah. Namun nyatanya, mereka justru menjarah habis seluruh material rumah dan menjualnya hingga keluar kota. Dari keterangan warga dan petugas keamanan di perumahan itu, rumah mewah ini sudah 2 bulan lebih kosong dan akan dijual oleh pemiliknya. Namun tidak menaruh curiga karena para pencuri mengaku mengantongi izin renovasi dari pemilik rumah. Dari modus dan cara kerja para pelaku, kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto menilai bahwa aksi kejahatan ini sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Seseorang yang menjadi otak pelaku pencurian berinisial A memanfaatkan kelengahan pengawasan dan keamanan itu. Ia kemudian mempekerjakan sejumlah orang lainnya untuk membongkar rumah sehingga seakan melakukan pekerjaan itu secara legal. Luki pun mengelompokkan kasus ini ke dalam bentuk kejahatan properti. Ya, ini tergolong sebagai bentuk kejahatan properti ya. Memang dalam konteks kejahatan properti seringkali ada kalkulasi resiko di sana. Yang kedua adalah ada perhitungan keuntungan yang akan didapatkan. Yang ketiga adalah tentunya umumnya seringkali bersifat acak atau random. Tapi dalam kasus tertentu memang dia butuhkan surveillance atau pengawasan yang mendalam sehingga korban itu terpetakan secara lebih utuh. Dalam konteks penentuan korban tentu menjadi random ya di awal ya. Tapi kemudian diamati selama beberapa hari sehingga dia bisa mengetahui bahwa bagaimana rutinitas dari target, terus kemudian kelemahannya, terus kemudian juga pengawasan dari lingkungan yang tidak ada dan lain-lainnya, sehingga itu bisa menjadikan memiliki tingkatan dari prioritas bahwa ini adalah target atau misalnya korban dalam konteks ini adalah rumah yang kira-kira memiliki potensi untuk dapat menjadi sasaran kejahatan. Aksi pembobolan rumah tak berpenghuni nyatanya ada di sekitar kita. Para pelaku menyasar rumah tak berpenghuni serta memiliki pengawasan dan keamanan yang lemah untuk mengincar barang berharga apapun yang ada di dalam rumah tersebut. Untuk meminimalisir kasus pencurian seperti ini, tentu harus ada pengawasan ekstra bagi para pemilik rumah. Selain memasang kamera pengawas CCTV, para pemilik rumah sebaiknya juga melapor ke pengurus RT atau RW setempat jika ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk waktu yang cukup lama. Dan tak lupa, pemilik rumah juga perlu mengecek rumahnya yang kosong secara rutin agar mempersempit peluang pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Rifan Alfidian, RTV.